Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu, amma ba'du. Insyaallah ini kita pada ahad keempat di bulan ini melanjutkan tadabbur ayat-ayat Al-Quran dari surat An-Nisa. Pada bulan lalu kita sudah membacakan ayat 23 dan sudah kita bahas juga sedikit dari ayat 24. Mereview bahwa ayat 23 dan ayat 24 itu menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, dan itu sudah dibacakan. Dan di ayat 24 lebih khusus lagi pembahasannya, ini ayat yang menjadi dalil haram poliandri. Jadi poliandri itu artinya seorang perempuan bersuami lebih dari satu, haram. Ayat wal muhsanatu minan nisa, ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna fatuhunna ujurahunna fariidah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana 'aliman hakima. Ayat 24 lanjutan dari ayat 23, dan diharamkan kepada kalian perempuan-perempuan yang sudah bersuami yang dalam ikatan nikah, kecuali budak kalian. Dalam data asbabun nuzulnya ayat ini dijelaskan pernah kejadian di perang Hunain. Perang Hunain itu pasca Fathu Makkah. Ada ghanimah. Ghanimahnya bukan hanya harta ya, tapi orang. Ghanimahnya orang, perempuan. Jadi dibagi-bagi juga. Pada saat para sahabat yang dapat bagian nih, ini ada perempuan nih, sabiyu. As-sabiyu itu sebutan untuk perempuan yang pokoknya baik laki atau perempuan yang dalam tawanan menjadi dimiliki oleh pemenang. Itu hukum perang di zaman itu. Ya, hukum perang itu bukan dari Al-Qur'an. Hukum perang itu ada dengan sendirinya begitu di masyarakat. Lalu yang kalah, yang menang memperbudak yang kalah. Begitu. Jadi terciptalah budak. Nah, budak ini dibagi juga. Dibagi menurut porsi. Ditaksirlah nilainya. Ada yang dapat unta, mungkin yang dapat pedang, ada juga yang dapat orang. Nah, sahabat-sahabat Rasul yang mendapat orang dengan perempuan, dan mereka ketahui perempuan ini ada suaminya, ya kan? Ada suaminya. Lalu mereka gimana ini? Kan ada suaminya. Lalu turunlah ayat ini, kecuali yang dimiliki. Nah, ingat, budak itu itu atas praktek manusia sebenarnya, peradaban manusia. Al-Quran mengaturnya aja, menyuruh perbudakan nggak ada. Karena nanti akan kita baca ayat ini ke ayat berikutnya, menyuruh perbudakan itu nggak ada. Tapi kalau perbudakan itu tercipta secara
peradaban manusia saja. Al-Quran datang mengaturnya. Jadi ada hak-hak budak yang dilindungi juga di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menghapus perbudakan. Tidak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Adanya adalah bahwa muslim tidak boleh menjadikan muslim yang lain sebagai budak. Itu nggak ada, nggak boleh, haram. Kita nih berperang, dua grup muslim sama-sama pengikut Nabi Muhammad berperang. Apakah pemenangnya bisa memperbudak yang kalah dan musuhnya muslim juga? Karena berkelahi gitu kan, kalah perang satu grup sama-sama pengikut Nabi Muhammad, maka tidak ada celah untuk memperbudak, nggak ada. Jadi budak itu dalam syariat ini hanya bisa kepada non muslim saja, nggak bisa kepada sesama muslim. Jadi kalau misalnya bapak pengen budak, mungkin nggak sekarang caranya. Sementara ini penduduk bumi sepakat untuk menghapus perbudakan, sepakat. Artinya meskipun terjadi perang antar dua negara misalnya, sementara ini menurut kesepakatan seluruh penduduk bumi di PBB, fakta ini disepakati semua bahwa menyatakan perbudakan adalah ilegal, ya kan? Ilegal. Jadi itu menjadi poin kesepakatan. Kalau mana tahu nanti PBB bubar, mungkin nggak sih? Mungkin saja. Dia kan PBB baru berkumpul berapa ratus tahun, baru udah ada 100 tahun, belum kan? Nanti mungkin nggak kira-kira rusuh kita di bumi ini, tiba-tiba yang kuat akan memperbudak yang lemah, akan mungkin terjadi. Nah kalau itu terjadi, aturannya masih ada nggak? Sih, Al-Quran masih eksis aturannya. Tapi gitu tadi, muslim tidak boleh mana tahulah perang pula Indonesia sama Malaysia misalnya kan gitu, kalah Malaysia lalu kita perbudak, tidak bisa, karena sesama pengikut Nabi Muhammad. Yang mungkin itu siapa? Singapura, Cina, ya, Vietnam, ya, Jepang juga bisa, gitu ya, bisa. Tapi ya itu tadi, kalau kita kuat baru bisa, kalau kita lemah apa bisa? Makanya generasi ini jangan sempat menjadi generasi yang lemah, karena berubah keadaan bumi nanti, penduduk bumi ini. Jangan sampai kita mengalami apa yang pernah dialami Banu Israel dulu. Banu Israel itu dulu pernah tragis nasibnya. Mereka umat Islam loh zaman itu, umat Islam. Banu Israel di zaman itu cuma umat Islam di zaman itu cuma Banu Israel. Sepeninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, betapa gagahnya kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman zaman itu ya. Gagahnya sampai prajuritnya burung dan jin, dan menaklukkan banyak wilayah di zaman itu Nabi Sulaiman. Dan sepeninggal Nabi Sulaiman melemah kerajaan Israel itu, namanya dulu kerajaan Israel juga. Dulu ibu kotanya di Yerusalem, ya kan? Raja kebanggaannya Raja Nabi Sulaiman. Nah, sepeninggal Nabi Sulaiman wafat, melemah, pecah menjadi dua kerajaan. Melemah lagi sampai kalah, sekalah-kalahnya oleh kerajaan yang bukan orang beriman, yaitu kerajaan penyembah berhala. Katanya Nebukadnezar namanya, dari Babilonia. Nah, nasib tragisnya penduduk warga yang diwariskan oleh kerajaan Nabi Sulaiman, kaum muslimin loh itu, zaman itu berhukum Taurat. Mereka orang beriman, menjalankan hukum Allah, Taurat, konstitusinya Taurat gitu, dan sunnah Nabi Musa pastinya. Dan mereka kaum muslimin, ada syariat Tuhan di situ, tapi mental warganya loyo dan tidak mau jihad. Ini ngerinya nih. Takut mati
lalu mereka memilih rela menjadi budak ketimbang mati fisabilillah. Jadi dibudaklah mereka di Babilonia. Hancurlah kehinaan umat ketika itu. Tidak akan mungkin kalau kita jadi budak mau memperjuangkan hak Allah, mana mungkin? Tidak mungkin. Jadi agama ini harus disertai dengan umat yang punya izzah. Jadi itu nasib buruk tuh. Tontonan kita dibacakan dalam Al-Quran, kisah itu dikenang di Al-Quran peristiwa itu. Mereka jadi budak di negeri lain supaya kita para umat Nabi Muhammad nih tengok tuh. Jangan sampai kalian seperti itu, karena tragis betul ya. Kalian gak akan bisa memperjuangkan hak kalian, posisi kalian sebagai budak gitu. Disitulah rusaknya ajaran Nabi Musa, ajaran Allah yang dititipkan kepada Nabi Musa itu. Rusaklah tafsir Taurat di situ. Itulah sejak Babilonia itu. Jadi status budak mereka berpuluh tahun. Pada akhirnya mereka terbebas dari perbudakan bukan karena prestasi mereka, tapi oleh kebaikan hati orang pagan juga, penyembah api dari Persia. Nah, masih hina juga, berhutang budi pula mereka kepada penyembah api. Nah kan hina betul keadaan itu, hingga kehinaan itu berlarut-larut sampai era Hitler. Bani Israel itu tidak pernah lagi berjaya sampai era Hitler itu. Jadi tak pernah berkuasa atas umatnya. Jadi selalu mereka di bawah kekuasaan orang lain. Baliklah mereka ke Yerusalem. Baliklah mereka ke Yerusalem, menjadi warga yang merdekalah mereka, tetapi yang berkuasa terhadap mereka bukan mereka. Siapa? Orang Romawi, kadang orang Persia, kadang Romawi, kadang Persia. Hanya dikasih tempat, ya kalian tinggal di sini, tapi yang berkuasa bukan kalian. Itulah nasib Bani Israel sampai masa Nabi Isa alaihi salam. Di masa Nabi Isa menjadi kafir pula lagi mereka terhadap Nabi Isa. Buruk betul keadaan Bani Israel itu. Dan sepeninggal Nabi Isa pun tak pernah mereka mendirikan sebuah kekuasaan juga. Jadi raja lah ibaratnya. Jadi sekarang yang mereka dambakan itu apa? Ingin mengembalikan raja seperti raja zaman Nabi Sulaiman dulu. Nah, mereka bilang kita harus siapkan kedatangan raja terakhir ini di Yerusalem. Jadi kalau melihat Israel tuh begitu sekarang, itu baru sekarang. Kalau kita ceritakan kepada mereka masa lalu mereka, malu mereka. Itu. Jadi kita sejauh ini umur umat Nabi Muhammad sudah 1400 tahun lebih, alhamdulillah. Agak buruknya nasib kita pada saat dijajah orang Eropa aja, nggak sempat jadi budak. Cuma ya kurang berwibawa lah, ya. Itulah nasib yang nggak sempat jadi budak. Cuma peninggalannya dahsyat sekali. Sampai sekarang KUHP kita masih versi Belanda. Buruknya, lemahnya bangsa itu kan, nggak sampai budak memang, nggak. Kita nggak sampai jadi budak, tapi dijajah. Nah, jangan lagi terulang itu. Harus ada izzah. Nah, kalau kita telusuri, sebenarnya syariat ini melegalkan status budak, kan gitu. Mungkin ada yang protes, loh syariat Islam itu berarti melegalkan budak dong. Iya, tapi tidak untuk Muslim, kan? Oke, apa hikmahnya? Kita bertanya, apa hikmahnya? Oh, besar hikmahnya, Pak. Besar hikmahnya. Jadi kalau ada petunjuknya di kita ini, kalau seorang majikan memerdekakan budaknya, dijanjikan baginya surga. Nah, tapi budak yang bagaimana? Budak yang beriman. Kita khayalkanlah menjadi negara adidayalah Indonesia, berkonstitusikan, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah lah dia, menjadi bangsa yang berwibawalah misalnya nih, ya. Tiba-tiba bubarlah PBB, Indonesia yang berjaya ini
tiba-tiba mengembangkan pengaruh syariat Islam ini ke negeri lain, termasuklah sasarannya Cina, segitu luasnya itu, 1 miliar lebih penduduknya. Enggak takut kita, karena kita fi sabilillah, kita taklukkan, jadi budaklah perempuan-perempuan bapak-bapaknya. Bikinlah ada peraturan, terserah, pokoknya jadi budak, halal pak, enggak dibatasi 4, ya. Misalnya, udah tuh, kembalilah didengungkan, berarti merdekakan budak kalian yang beriman, gitu kan? Kira-kira mereka mau Islam gak sih? Aku mau Islam aja lah. Gimana Islam itu? Itu kan? Pasti mereka, ayo masuk Islam. Karena apa? Karena kita akan supply and demand-nya berlaku. Maksudnya nanti setiap ada dendanya apa? Merdekakan budak muslim. Orang nabrak orang, ketabrak, nggak sengaja, mati, hilang nyawa orang, ditagih oleh hakim, kamu harus memerdekakan budak muslim. Cari itu budak. Nah, kalau kayak gitu berarti harus ada stok budak beriman. Kira-kira mereka yang status budak tuh mau jadi merdeka nggak sih? Maulah. Aku mau berislam sekarang, aku menyatakan syahadat katanya kan. Tuh ada barang tuh, beli gitu. Merdekakan, merdekalah dia. Kira-kira itu nanti, ya kan? Inilah proses itu. Jadi nggak pernah memang penghapusan perbudakan. Dan itu yang membuat negara Asia Tengah itu banyak menjadi Islam dulu, yang sekarang kita sebut namanya Kazakhstan, Turkmenistan. Itu kan wilayah penaklukan kaum muslimin. Itu dikoleksi sama para pejuang itu. Lama-lama mereka kan orang-orang gagahnya, tapi statusnya budak. Lah, mereka masuk Islam aja, apa susahnya? Mereka juga sebelumnya nggak ada agama yang jelas kan? Ya dah, jadi pengikut Nabi Muhammad. Siapa yang mau mendapat surga, merdekakan. Dan banyak juga akhirnya jadi bini dia, jadi istri dia, beranak dia. Bahkan, ini lagi yang ngerinya, bukan ngeri sih, ya begitulah nasib itu. Pernah suatu waktu di Mesir itu berkuasa namanya kerajaan Mamluk. Kerajaan Mamluk. Kenapa disebut Mamluk? Mamluk itu artinya budak. Jadi kerajaan budak. Aneh kan? Kok bisa mereka jadi raja? Jadi mereka ini dulu, uyut mereka, nenek mereka itu istri khalifah, ya kan? Lahir anak dari situ, anak-anak yang gagah gitu. Jadi percampuran Arab dan Asia Tengah gitu. Akhirnya mereka tinggal di istana, tahu akses kepada politik, pengaruh kepada pasukan, dan tentara-tentara yang ditugaskan juga banyak dari kalangan mereka. Lama-kelamaan mereka berkuasa di Mesir. Jadi Mesir itu ada serial kekuasaan di situ. Ya, setelah sepeninggal Umar bin Khattab berganti-ganti kekuasaan di situ, termasuklah namanya kerajaan Mamluk itu. Dan sampai sekarang mereka nggak pernah murtad tuh. Artinya nggak pernah misalnya, dulu kami diperbudak oleh orang Arab nih, sekarang kita kembali kepada agamanya. Anggap agama dia yang lama juga nggak jelas, nggak ada. Dia tetap menjadi muslimin gitu. Nggak ada ceritanya satu bangsa jadi murtad gitu, nggak ada. Seburuk-buruknya keadaan umat Islam di Spanyol itu, mereka lebih milih pindah ketimbang murtad, tinggalkan Spanyol daripada dipaksa atau dijadikan budak. Itu ndak bagus, mereka tinggalkan, hijrah mereka. Jadi itulah umat Islam itu. Jadi umat Islam itu, saya melihat mungkin orang memandang sebelah mata tentang kasus perbudakan di dalam Islam. Kita bilang Islam mengaturnya. Islam tidak boleh memperbudak muslim. Yang memungkinkan budak itu hanya non muslim yang kalah perang misalnya. Ya kalau nggak mau jadi budak, ya jadi Islam aja. Berarti kayak ditekan dong Ustaz. Nggak apa-apa, memang begitu. Karena mereka kan nggak tahu Tuhan, mereka nggak tahu syariat. Jadi syariat Islam ini memang menawarkan ini yang benar gitu.
Jadi nggak ragu dia, terserah. Nggak begini cara berdakwah tuh, terserah sih yang mana menurut kalian benar, itu bisa, ini bisa. Nggak begitu kan dakwah Islam itu kan, nggak bisa gitu. Ini yang benar katanya, nggak bisa misalnya, oh terserah Anda sih, mau milih ini boleh, ini boleh. Kalau kayak gitu nggak jadi Islam masuk ke Indonesia dulu. Nggak bisa begitu. Ini yang benar, inilah jalan keselamatan, gitu. Begitulah dakwah itu dulu. Jadi kalau kita bayangkan, mungkinkah indah Islam itu tanpa sebuah kekuatan, tanpa wibawa? Enggak. Saya enggak kebayang. Enggak kebayang ada syariat Islam membayangkan yang indah tapi tidak punya wibawa, kekuatan. Enggak mungkin itu. Ya. Tidak seperti itu yang diinginkan. Makanya agama Allah itu punya izzah. Salah satu hikmah yang diberikan oleh ini, apa hikmahnya Islam itu pertama sekali dititipkan di bangsa Arab, yang notabene-nya bangsa Arab itu kayak gitu, nggak ada kekuasaan di sana dan kerjanya mereka perang mulu. Apa hikmahnya? Kata seorang ulama dari Pakistan, katanya apa? Hikmah yang terbesar di balik bangsa Arab yang dititipkan syariat ini adalah karena bangsa Arab itu punya watak, punya wibawa dan izzah. Dia nggak mau jadi budak orang lain, nggak mau dia. Jadi izzah dia inilah yang dititipkan oleh Allah, karena dia punya mental izzah itu, dibawanya syariat ini, dan syariah ini pun butuh izzah. Jangan kayak Bani Israel yang mau jadi budak tuh, nggak jadi agama nih di tangan mereka, gitu. Nah, bangsa Arab nih punya izzah. Izzah itu bukan sombong. Izzah nih kalau sombong itu kan merasa besar, padahal tidak. Kalau izzah itu mempertahankan kemuliaan karena dia mulia.